butuh makanan. Tapi kalau roh butuh ilmu, butuh tilawatil Quran, butuh zikrullah. Karena ketika masing-masing karena dari dua unsur ini masing-masing membutuhkan makanan, membutuhkan nutrisi. Membutuhkan makanan, membutuhkan nutrisi untuk kelangsungan, keberlanjutan, untuk berjalan, untuk hidup dan seterusnya. Karena tanpa diberikan asupan makanan, jasad bakal lemes, ya kan? Puasa ada batasnya. Begitu juga ar-ruh. Tidak dipedulikan, tidak diberikan kebutuhannya, yaitu tilawatil Quran, zikrullah, al-ilmu, otomatis roh pun juga akan bermasalah pada akhirnya. Paham tuh? Paham? Baik, pada malam hari ini kita memberikan asupan buat roh kita. Memberikan makan buat roh kita, yaitu zikrullah, tilawatil Quran, yang juga di dalamnya termasuk yaitu mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Insyaallah malam ini materinya tentang sholat, tetapi yang sifatnya lebih khusus. Karena kami lihat untuk di pesantren, untuk santri, di dalam melaksanakan sholat itu harus punya karakter sebagai karakter santri. Menunjukkan bahwasanya sholatnya santri. Berarti sholatnya santri bagaimana? Sholat yang berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu. Baik sholat sendirian, apalagi sholat berjamaah. Karena santri pastinya mereka adalah pembelajar, orang yang belajar, orang yang nuntut ilmu, sehingga di dalam sholatnya, dan itu akan menjadi penilaian utama dan yang pertama dan yang akan disorot oleh siapa saja, apalagi tamu-tamu yang datang ke pesantren bakal dilihat. Wah, Masya Allah, sholatnya santrinya beda. Subhanallah. Karena mereka belajar tentang sifat-sifat sholat, tata cara sholat, baik sendirian dan juga berjamaah. Harus punya karakter, punya keunggulan sendiri. Berbeda dengan ketika kita sholat di masjid di luar, yang isinya masyarakat umum. Gak ada jaminan mereka itu belajar. Belum tentu. Tapi kalau masuk ke pesantren, pastinya di pesantren dipelajarin tidak sifat sholat? Pastinya dipelajari. Tapi apakah sudah sempurna? Apakah sudah keseluruhan dipelajarinya? Ini nanti yang akan kami uji. Siap dites? Diam kan? Siap dites? Hah? Karena sholat ibadah yang paling utama, ibadah yang diunggulkan, ibadah yang menjadi tolak ukur dari semua ibadah. Dijamin ketika seseorang itu menjaga di dalam sifat sholat, tata cara sholat, mendirikan sholat baik sendiri dan juga berjamaah,
insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya juga mudah dan pasti dia akan menjaganya. Tapi ketika dengan ibadah sholat dia tidak peduli, tidak mencari kesempurnaan di dalam sholat, nggak mau belajar, dan nggak menunjukkan sholatnya sebagaimana sholat yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dikhawatirkan ibadah yang lain pun juga akan lemah, akan berkurang. Sehingga yang menjadi tolak ukur utama dari ibadah seseorang dilihat sholatnya, dilihat sholatnya. Mudah-mudahan nanti pernah belajar sifat sholat bukunya Syekh Albani rahimahullah. Sudah pernah belajar sifat sholat? Pernah belajar sifat sholat tuntas dari A sampai Z? Baik, insya Allah nanti kami siapkan bukunya. Bukunya dalam bentuk buku saku. Masing-masing harus punya, harus pegang, dan kita nanti pelajari halaman demi halaman sampai selesai. Siap? Alhamdulillah. Malam ini kami ingin mulai dengan sifat sholat berjamaah. Karena ini juga akan menjadi penilaian. Karena masih banyak kami perhatikan dari beberapa saudara-saudara kita, ikhwan kita, di mana saja. Walaupun mereka sudah ikut kajian, mereka masih jauh di dalam menjalankan sifat-sifat sholat berjamaah. Adabu sholatil jamaah. Adab, tuntunan, panduan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, di dalam sholat berjamaah ada yang tahu hadisnya enggak tentang sholat berjamaah? Keutamaan apa? Keutamaan sholat berjamaah. Siapa yang tahu hadisnya? Angkat tangan. Keutamaan sholat berjamaah. Laki-laki sholatnya di mana? Di rumah apa di masjid? Di masjid. Berarti laki-laki yang saleh, masya Allah. Kalau yang sholat di rumah siapa? Salihah. Berarti kalau laki-laki yang sholat di rumah berarti laki-laki yang soleha. Mau nggak jadi soleha? Kalau lagi liburan pulang, kira-kira sholatnya di mana? Di masjid apa di rumah? Soleh apa soleha? Ada yang soleha kayaknya. Ada yang soleha? Siapa coba? Ngaku dong. Yang soleha siapa? Pakai sarung apa pakai mukena sholatnya? Sholat berjamaah ditandain dengan yaitu sholat berjamaah di masjid. Hadis yang sangat populer tentang keutamaan sholat berjamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul fadh tafdulu, salatul jama'ati tafdulu an salatil fadhi bi 27 darajah." Ini hadis yang paling ringan, yang paling mudah di dalam hadis keutamaan sholat berjamaah. Bahwasanya sholat berjamaah lebih utama, lebih unggul dari sholat sendirian, yaitu dengan 27 derajat. Bagaimana bisa dapat 27 derajat? Enggak semuanya yang sholat berjamaah dapat 27 derajat. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Nailul Awtar, ketika beliau membawakan riwayat hadis ini, beliau membawakan di dalam beberapa riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam majelis bahwasanya ada yang 25 derajat, ada yang 23 derajat, ada yang 22 derajat.
Dikumpulkan oleh para ulama, semuanya hadisnya dalam riwayat yang sahihah. Bagaimana sebenarnya kesimpulan tentang pahala keutamaan hadis berjamaah di dalam hadis ini? Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, setiap riwayat menunjukkan kembali kepada makmum di dalam dia itu memenuhi panggilan sholat berjamaah. Yang 27 derajat datang ketika azan. 25 derajat berikutnya sampai yang masbuk. Ada nggak yang masbuk? Hah? Ada nggak yang masbuk? Hari ini tadi siapa yang sholat asar masbuk? Angkat tangan. Masya Allah, jazakallah khair, ahsan. Baik. Di sholat duhur juga tadi ada yang masbuk. Banyak di sholat duhur tadi. Siapa yang masbuk sholat duhur? Angkat tangan. Dicatat. Kalau kami di ma'had, di pesantren dicatat. Setiap masbukin dicatat dan dikasih poin. Dikasih poin. Al-masbukin dikasih poin, dicatat. Musyrifnya telat juga dicatat. Karena seharusnya ketika di dalam pesantren kita di lingkungan satu payung seperti ini, jangan ada yang masbuk. Jangan iqamah sebelum semuanya sempurna. Dengan catatan yang terlambat nanti diperingatkan. Diberi batasan waktu. Sehingga perlu ada alarm sebenarnya. Perlu ada alarm. Kalau kami di ma'had pakai bel. Adzan pertama bel. Ada bel. Dikasih waktu sampai 3 kali bel. 3 kali bel nggak datang, ditutup pintu masjid. Ditutup pintu masjid. Bel kedua berarti masbuk. Berarti dia masbuk, dicatat kena poin. Sholat harus benar-benar tepat waktu. Nggak boleh ada yang terlambat. Tidak boleh main-main dengan sholat. Sehingga harus benar-benar dijadwal, disetting semaksimal mungkin. Sholat berjamaah di masjid, yaitu diawali dengan adzan masuknya sholat, al-muadzin. Karena setiap dari santri harus punya jadwal adzan. Punya nggak jadwal di sini? Harus punya jadwal adzan. Harus bisa adzan semuanya. Harus bisa adzan. Dan gantian. Jangan milih adzan yang gampang, misalnya subuh. Jangan duhur misalnya. Harus dikasih jadwal pertama semuanya adzan subuh. Adzan subuh. Jadwal adzan. Harus bisa adzan semuanya. Harus bisa adzan. Dan gantian. Jangan milih adzan yang gampang, misalnya subuh. Jangan duhur misalnya. Harus dikasih jadwal pertama semuanya adzan subuh. Adzan subuh. Ada yang nggak pernah adzan subuh? Siapa yang belum pernah adzan subuh? Berarti udah adzan semuanya, alhamdulillah. Kemudian adzan yang lain, adzan dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan bahas juga tentang masuknya waktu. Ini juga penting. Karena muadzin, dia itu harus paham dengan masuknya waktu. Harus belajar yang sifatnya klasik, yang sifatnya secara panduan tuntunan fikih, dan juga yang kembali kepada jam atau alarm yang ada. Sehingga ketika adzan, minimal mendekati dengan waktu masuknya sholat. Karena ada beberapa masuknya waktu sholat yang masih perlu coba lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Tidak sepenuhnya kembali kepada jam yang ada. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas di lain waktu insya Allah. Baik. Kemudian di dalam sholat berjamaah secara spesifik ke Cilebut juga. Iya, ke Cilebut juga. Nggak kelihatan jamaah, ada jamaah Cilebut. Assalamualaikum. Ahlan, kelihatan, alhamdulillah. Ngikutin juga. Alhamdulillah, baik.
Di dalam sholat berjamaah, setelah muadzin adzan, nanti juga akan dijelaskan tentang bagaimana tata cara adzan. Ada panduannya, ada tuntunannya, dan juga ada asal usulnya. Siapa yang bermimpi tentang lafaz adzan? Siapa namanya? Angkat tangan. Yang lain selain Umar, siapa yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa namanya? Siapa namanya? Lupa. Pernah belajar? Pernah belajar nggak? Pernah kan? Lupa tapi lupa. Wa ma ansani illa syaitan. Wa ma ansani illa syaitan. Lianna nisyan minas syaitan. Lupa dari syaitan. Hati-hati. Jangan nanti dilupakan banyak hal. Tapi jarang yang lupa makan. Ada nggak yang lupa makan? Ada nggak yang lupa makan? Nggak ada. Baik. Setelah adzan, bagi seorang muadzin tidak dibenarkan untuk qomat sebelum imam mengambil tempat. Imam masuk ke tempat sholat, baru muadzin qomat. Walaupun bagi seorang muadzin tidak harus dia yang qomat, bisa siapa saja. Bahkan seorang imam juga boleh. Muadzin, muqim, qomat juga imam boleh. Diborong boleh. Karena ketika kembali ke keutamaan pahala di dalam seorang muadzin dan seorang imam, imam nggak ada keutamaannya, nggak ada pahalanya jadi imam, nggak ada. Tapi kalau muadzin, pahalanya besar sekali. Subhanallah. Satu pun hadis yang sahih tentang pahala seseorang menjadi imam nggak ada. Satu saja hadis, tidak ada. Tapi kira-kira yang paling banyak berebut pengen jadi apa? Subhanallah. Yang paling berebut pengen jadi imam. Waduh, apalagi di masjid-masjid di masyarakat, ya kan? Waduh, ceritanya lucu sekali, banyak. Kalau nggak jadi imam, nggak ikut sholat berjamaah, pulang. Ada pernah di salah satu masjid, wallahu a'lam, karena imamnya bukan yang bersangkutan, yang punya tempat tersebut, yang mewakafkan tempat tersebut, satu waktu terlambat yang bersangkutan, sholat udah mulai, itu imam yang ada digeser, dia masuk jadi imam. Subhanallah. Bayangkan. Ala kulli hal, imam masuk ke tempat imam, baru muadzin qomat. Karena biasanya seringnya yang ada di beberapa tempat itu qomat dulu baru main nunjuk-nunjuk imam. Maju. Iya kan? Subhanallah. Ini menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muqim atau muadzin tidak iqamatis shalah sebelum imam masuk ke tempatnya, sehingga imam itu sudah punya kewajibannya, sudah tahu dengan kewajibannya, khususnya imam ratib. Siapa yang berhak menjadi imam? Ada kriterianya, tidak semuanya bisa menjadi imam. Ada kriterianya. Nanti akan disebutkan insya Allah. Kemudian setelah imam
masuk ke tempat sholat, baru muadzin iqamatis sholat. Bagaimana dengan makmum? Imam sudah berdiri, apakah makmum juga harus berdiri? Kira-kira yang sering terjadi gimana? Imam udah masuk, makmumnya pada berdiri. Atas dasar apa makmum berdiri? Kalau imam, karena dia akan menempatkan posisinya, memberikan tanda kepada muadzin. Tapi kalau makmum, tidak ada konsekuensi, tidak ada keharusan untuk berdiri walaupun imam sudah masuk di tempatnya. Tetap duduk. Sebagian riwayat, wallahu a'lam, kami pernah membaca riwayat dari salah seorang ulama, beliau menganjurkan berdirinya makmum ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, baru makmum berdiri. Kemudian ketika berdiri di shaf, ketika berdiri di shaf salat, di dalam shaf, untuk shaf yang pertama ada 3 bagian. Ada tiga bagian. Belakang imam, sebelah kanan, dan juga sebelah kiri. Itu yang ada di shaf pertama. Amin. Siapa yang duduk atau yang berdiri di belakang imam, dijelaskan di dalam beberapa pendapat para ulama berdasarkan beberapa riwayat-riwayat yang sahihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang kriteria siapa yang berhak menjadi imam, beliau melanjutkan, yaitu yang pertama adalah ahfazukum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya dengan Al-Qur'anul Karim, itu yang menjadi imam. Ketika banyak di sana para huffadzil Quran, ada 2-3 orang para penghafal Quran, Nabi menambahkan, yaitu yang kedua adalah orang-orang yang hafal Quran dan dia lebih paham dengan sunnah. Sunnah tentang di dalam sholat dan juga sunnah secara umum. Itu yang dikedepankan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang para penghafal Quran. Dan mereka adalah orang-orang yang juga memahami tentang as-sunnah. Nabi memberikan yang berikutnya, aqdamuhum hijratan. Orang yang paling pertama kali hijrah. Kemudian syarat yang berikutnya, baru yang sifatnya umur. Umur yang lebih tua. Kalau di masyarakat yang dimajukan jadi imam yang mana duluan? Yang aki-aki duluan. Subhanallah. Akhirnya ketika jadi imam, baca surat Al-Kafirun 6 ayat jadi 12 ayat. Benar kan? Subhanallah. Baca surat Al-Asr kebalik. Wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil haqq. Subhanallah. Karena tidak mendahulukan tuntunan sunnah, tetapi mendahulukan tuntunan kultur masyarakat yang ada. Ini kemudian saf yang di belakang imam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan tadi, wayali ulil ahlami wan nuha. Nabi mengatakan, dianjurkan mereka yang berada di belakang imam
adalah mereka-mereka yang nantinya siap untuk menggantikan imam. Berarti kalau di belakang yang maju adalah imam yang hafid, yang mengenal sunnah, lebih paham dengan sunnah, yang di belakang imam adalah orang hafid yang mungkin belum mengenal sunnah, tapi dia hafid. Kalau tidak ada orang yang paham dengan sunnah, orang yang nantinya siap untuk menggantikan imam, berarti orang yang punya ilmu, orang yang bisa untuk mengkoreksi imam, mengingatkan imam, dan juga ketika terjadi sesuatu adalah yaitu juga menggantikan imam. Baik, udah masuk adzan isya. Adzan dulu atau? Adzan. Adzan dulu. Baik, adzan. Manal muadzin? Baik, bismillah. Ada yang enggak hafal doa adzan? Angkat tangan yang belum hafal. Belum hafal doa adzan? Naam? Naam? Nasit? Kif nasit? Doa adzan? Nasita doa adzan? Subhanallah. Ada yang lain yang belum hafal? Belum hafal doa adzan? Fadlan, serius? Serius nggak hafal? Siapa lagi yang belum hafal? Malam ini wajib hafal. Besok mau ditanya. Subhanallah. Ada yang belum hafal lagi? Siapa yang belum hafal doa adzan? Yazid lupa, besok ditanya. Fadli wala fadlan? Fadli. Besok ditanya, hafalin malam ini. Nggak mau tahu gimana caranya. Sebelum doa adzan baca apa? Membaca ikhtilaful ulama kayaknya. Suaranya nggak satu. Sebelum membaca doa adzan adalah membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum hafal dihafalin, yang lupa diingetin biar ingat kembali, dan sebelum adzan jangan lupa membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah baca doa adzan belum nih? Udah baca belum? Baik, lanjutkan sedikit, kemudian nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Setelah pembagian shaf tadi, imam masuk ke tempatnya, muadzin iqamat, makmum berdiri iqamatis shalah, kemudian yang berdiri di belakang imam adalah mereka yang siap untuk menggantikan imam. Jadi jangan buru-buru diisi di belakang imam sebelum mereka yang pantas dan siap untuk di tempat tersebut. Mungkin ada seorang tamu atau ustadz, ada yang menghafal Quran. Berarti selama ini yang harus berada di belakangnya imam adalah akhfaris. Antum jangan lupa, jangan di pinggir terus, jangan telat terus. Udah sehat kakinya kan?
Enggak kan? Hati-hati makanya naik motor. Subhanallah. Di belakang di belakang imam selain Ustadz Akhfaris. Itu tempatnya beliau di sana. Yang lainnya diikutin nanti ke sebelah mayaminis shaf. Karena yang utama di dalam shaf adalah yang paling kanan. Bukan di belakang imam. Tapi di belakang imam adalah mereka yang dipersiapkan untuk menggantikan imam ketika terjadi sesuatu atau mengkoreksi imam dan seterusnya. Ada anto, ada akhfaris, ada mungkin juga musyrif atau ada ustadz dan yang lainnya. Sisakan 2-3 tempat di belakang makmum, di belakang imam adalah mereka-mereka. Jangan buru-buru diisi. Yang dikejar adalah yang paling sebelah kanan karena pahalanya lebih besar dari sebelah kiri. Shaf pertama, mayaminis shaf adalah yang shaf pertama sebelah kanan, ini yang paling besar pahalanya. Karena shaf awal lebih besar pahalanya dari shaf yang kedua dan berikutnya dan berikutnya. Sehingga tadi pahalanya sholat berjamaah juga berbeda-beda. Kembali tadi kepada makmumnya berdiri di mana di shaf. Kapan dia datangnya ke masjid? Itu yang akan membedakan pahala satu dengan yang lainnya di dalam sholat berjamaah. Nggak ada yang di sholat berjamaah dapat semuanya 27 derajat. Enggak, tidak ada. Berbeda-beda. Karena inilah kebijaksanaan agama. Kalau semuanya dapatnya 27, yang lari-lari untuk berebut shaf depan itu nggak ada gunanya dong. Kami dulu ketika di kampus, ketika kami masih kuliah dulu, subhanallah. Itu yang namanya shaf depan sampai berantem kita kadang-kadang. Berebut, desek-desekan. Walaupun kadang-kadang sudah agak sempit dikit kita masuk. Walaupun sampai harus berdirinya seperti ini, naruh tangannya seperti ini, karena berharap pahala yang besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya orang-orang tahu tentang bagaimana pahala di shaf depan dan dia itu harus diundi, dia siap. Walaupun juga harus dengan jalan yang namanya lari ataupun juga dengan usaha dan seterusnya, dia akan usahakan. Karena besarnya pahala shaf yang depan, apalagi yang sebelah kanan. Kalau kita seringnya yang depan banyak dikosongin kan? Iya kan? Maju. Subhanallah. Jangan-jangan dia pahalanya udah luber kali. Hah? Udah kebanyakan pahala. Benar gak? Ada gak di antara kita yang seperti itu? Ada gak? Jujur, ada gak? Ada. Padahal di dalam al-ibadah, khususnya di dalam memasuki shaf, la ithara fil ibadati. Tidak ada yang namanya sifatnya mengalah di dalam untuk berebut dalam shaf. Nggak ada. Yang penting jangan tonjok-tonjokan. Ntar berebut sampai tonjok-tonjokan. Jangan juga. Karena pahala itu besar. Setiap dari kita butuh pahala. Nggak ada dari kita yang merasa cukup dengan pahala. Kenyang dengan pahala. Luber dengan pahala. Nggak ada. Sampai kapanpun. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kecil, tapi kita lakukannya dengan ikhlas, tulus. Karena Allah, bisa jadi itu pahala yang besar yang akan mendatangkan rahmat Allah. Sehingga di mana, kapan saja, apapun bentuknya, ada peluang pahala, apalagi di sana ada pahala besar, jangan sia-siakan. Harus kita raih semaksimal mungkin, harus kita usaha semaksimal mungkin. Untuk bisa mendapatkan pahala sebesar mungkin, sebanyak mungkin. Ketika di shaf sudah penuh, shaf pertama penuh, lanjutkan shaf kedua. Dari mana memulai shaf kedua itu? Dari mana?
Para ulama di dalam hal ini menjelaskan sifatnya adalah luas. Tergantung situasi kondisi dari tempat sholat. Ada yang kadang-kadang tempat sholatnya pintu masuknya bukan 2 pintu, cuma dari 1 pintu, ya kan? Berarti dari kanan dulu dipenuhi. Kadang tempat sholatnya terbuka bebas dari mana saja, berarti dari tengah dia mengawalinya. Dari tengah ke sebelah kanan, baru sebelah kiri. Bagaimana kalau semua full sampai ke belakang, tinggal 1 orang? Boleh nggak berdiri belakang shaf sendirian? Hah? Ya, katanya Muslim nggak boleh. Ada yang lain? Boleh nggak berdiri di belakang shaf sendirian? Shaf sudah penuh. Hah? Sultan? Hah? Ana Siddiq. Masya Allah. Gimana Siddiq? Boleh nggak? Hah? Tidak boleh. Yang lain? Tidak boleh. Apa dasarnya nggak boleh? Mau berdiri di mana? Narik yang di depannya 1 ke belakang. Iya. Hah? Benar nggak? Katanya Siddiq benar. Farhan bilang benar. Yang lain? Tidak boleh, nggak benar. Apalagi soft yang misalnya pahalanya lebih besar, mau dikasihin sama orang lain, nggak boleh. Jangan ada pakai namanya bagi-bagi pahala di dalam soft, nggak boleh. Udah ditarik ke belakang, depan kosong dia masuk, ditampar. Subhanallah. Nggak boleh. Nggak ada ceritanya orang dari soft pertama mundur ke belakang soft 2. Nggak ada, nggak benar itu. Berdiri sendiri di belakang soft ketika memang soft sudah penuh, boleh-boleh saja. Mau kemana kalau udah nggak ada yang lain? Iya kan? Mau balik ke kamar? Nggak sholat? Tidak mungkin. Agama bijaksana. Kalau kembali kepada ilmu, kalau belajar. Tapi kalau ngikutin medsos, ngikutin broadcast yang disebar-sebar, akhirnya seperti itu, siap-siap ditempeleng nanti. Ngajakin orang yang depan suruh mundur gitu kan. Subhanallah. Tetap berdiri di saf sendiri ketika memang sudah tidak ada tempat, tapi dipastikan saf sudah rapat. Safnya sudah rapat. Tapi kalau belum rapat, dirapetin. Tapi kalau sholatnya bersama kita di pesantren atau sama-sama paham merapatkan saf. Tapi kalau sholat di masyarakat, subhanallah, kita harus bisa mengkondisikan. Mereka di sana dirapatin soft lari lagi, dirapatin soft lari lagi, subhanallah. Kadang-kadang ketika dirapatin soft, kaki kita diinjak jebret, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Karena mereka belum sampai ilmunya. Kalau kita harus paham, harus mengerti batasan orang berdiri itu seberapa lebarnya. Seberapa lebarnya? Ngikutin ukuran pundak. Kalau sampai lebar berdiri sholat, tangannya di atas leher, itu bukan mau sholat olahraga. Itu olahraga. Senam. Tuntunan itu pasti sangat indah dan sempurna. Tuntunan sunnah di dalam pelaksanaan sholat pasti akan disesuaikan dengan orangnya, tempatnya, di mana saja dan kapan saja. Baik, malam ini cukup di sini dulu. Nah, nanti kita lanjutkan, masih panjang dan luas sekali, khususnya yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Bagaimana kalau masbuk, gitu kan? Bagaimana kalau masbuk? Bagaimana kalau imam batal? Bagaimana kalau imam lupa? Apa yang disebutkan oleh makmum? Apa kalau imam lupa? Nyebutin apa?
Siapa yang berhak nyebutin subhanallah? Hah? Yang di belakang imam. Bagaimana menyebutkan subhanallahnya? Ayo. Sama seperti berzikir habis sholat. Bukan diteriakin imamnya. Subhanallah. Kaget imamnya. Bisa tambah lupa imamnya. Bisa tambah lupa imamnya. Subhanallah. Ada caranya. Ada panduannya. Ada tuntunannya. Dan gak semua nyebutin subhanallah. Sama begitu juga ketika imam salah di dalam membaca ayat, lupa membaca ayat, yang berhak pertama untuk mengkoreksi imam adalah yang di belakang imam. Tidak semua punya hak untuk mengkoreksi imam. Yang sering terjadi, Masya Allah, dari mana-mana kan koreksian kan, bingung imamnya. Yang mana nih muridnya? Subhanallah. Akhirnya tambah salah. Muter lagi imamnya. Dikoreksi lagi. Muter lagi. Jadi kalau yang mengkoreksi di belakang imam, dia akan paham bagaimana cara mengkoreksinya. Mulai dari mana mengkoreksi ayatnya. Paham nggak? Paham? Dapat ilmu malam ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Ilmu yang bermanfaat diamalkan, dijalankan. Insya Allah kita lanjutkan nanti dengan yang berikutnya insya Allah. Sedikit demi sedikit. Karena ilmu nggak bisa sekaligus. Ilmu tidak bisa sekaligus. Seperti yang pernah kami sampaikan. A'tini kullak, a'tika ba'dah. Kerahkan seluruh pikiranmu, tenagamu, waktumu untuk ilmu. Aku akan kasih buatmu sedikit saja. Subhanallah. Karena gak ada orang yang belajar ilmu sekaligus jebret. Subhanallah. Sekali duduk, selesai. Tidak ada. Karena di dalam belajar ilmu perlu tulu zamanin. Perlu waktu yang cukup panjang. Perlu waktu yang panjang. Subhanallah. Mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Baik, ada pertanyaan? Fadhal, Masmuk. Naam? Ardian. Altian. Altian. Pakai T. Altian. Altian. Mana Altian? La tadri. Baik. Altian. Alt itu sama kontrol biasanya. Dipencetnya sama kontrol Alt Del. Subhanallah. Habis semuanya udah. Baik. Fadhal ya Altian. Yang tentang berdiri sendiri di belakang saf tadi, apakah mutlak atau masih ada perbedaan pendapat tentang yang mana tuh berdiri yang mana? Yang ketika kita datang sendiri dan kondisi saf telah full. Mas Samia itu nggak dengar apa? Berdiri. Kita datang sholat berjamaah dalam kondisi saf di belakang itu sudah full semua. Okay. Kita sendiri di belakang itu mutlak harus berdiri sendiri atau ada perbedaan pendapat tentang menarik orang ke belakang? Oke, baik. Jazakallah khair. Kami pernah baca tentang penjelasan para ulama di dalam hal tersebut. Dan pendapat yang insya Allah benar dan berdasarkan beberapa dasar-dasar serta juga kaidah seperti yang kami sampaikan tadi, la itsara fil ibadah. Tidak ada yang namanya itsar, yaitu mendahulukan orang lain di dalam ibadah. Berarti dia konsekuensinya harus berdiri sendiri. Sehingga bagi dia harus tetap dengan berdiri sendiri. Dan insya Allah tidak ada
keraguan di dalam hal tersebut. Bahkan termasuk pendapat yang kuat di dalam hal ini insyaallah. Wallahu a'lam. Altian. Altian siapa namanya? Altian Sahid. Sahir. Allahu Akbar. Bilha. Ha. Sahir. Sama, dua-duanya juga beresiko, akhi. Fahim tuh. Kalau biha khalas, wajib diganti, akhi. Kalau bilha, itu juga sama. Sahir. Sahir. Mana sahir? Begadang. Mau begadang. Indikasinya begadang biasanya di mana? Di masjid apa di pos kamling? Salah masjid. Terfire. Baik. Walaupun juga di dalam belajar juga man talabal ilma sahiral layali. Man talabal ilm sahiral layali. Orang yang belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu harus begadang. Begadang. Tapi sahir di dalam bahasa yang dipakai sekarang itu kamera CCTV, itu sahir namanya. Kamera CCTV namanya sahir. Karena dia nggak pernah tutup mata, melek terus, ya kan? Itu dia. Baik. Ala kulli hal nanti perlu kita musyawarah nanti. Baik. Kita cukupkan sampai di poin itu insyaallah. Nanti kita lanjutkan poin yang lainnya tentang bagaimana bagi seorang imam di dalam menjalankan berjamaah dan bagaimana makmum, apa yang harus dilakukannya dari mulai berdirinya, kemudian bacaannya, kemudian juga dari panjang pendeknya bacaan dan seterusnya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh makmum dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kita sedikit demi sedikit kita akan pelajari insyaallah. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.